Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Centaurian semuanya. Alhamdulillah pada video pembelajaran kali ini, insya Allah Pak Andri akan melanjutkan kembali pembahasan tentang Al-Quran Surah At-Tin di bagian yang kedua. Insya Allah pembahasan pada video pembelajaran kali ini kita akan mengulas kembali berkenaan tentang isi kandungan Al-Quran Surah At-Tin. Selamat menyimak semuanya. Pada bagian ketiga, kita akan membahas tentang isi kandungan surah At-Tin ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Di dalam ayat 4 ini ada 2 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa Allah telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jauh lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain seperti hewan misalnya. Lalu pada poin yang kedua, Allah menyampaikan bahwa manusia itu dapat menjadi sebaik-baiknya ciptaan karena dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, menyambung tentang isi Al-Quran Surah At-Tin ayat 4 yang tadi sudah kita bahas, kita akan mentadabburi berkenaan tentang sebaik-baiknya ciptaan Allah. Mari kita bertafakur sejenak dengan beberapa binatang yang biasa dijumpai. Ada kambing, sapi, kuda, kucing, dan lain sebagainya. Semua memiliki 4 kaki dan selalu berjalan menunduk. Setelah itu, mari kita perhatikan manusia yang dengan 2 kakinya saja dapat tegap berdiri dengan gagah. 2 mata yang begitu sempurna dan indah, telinga kanan dan kiri, tangan dan kaki yang begitu sempurna. Hal ini sungguh jauh berbeda dengan ciptaan Allah yang lain, terutama hewan. Kalau kita berpikir, ini adalah salah satu bentuk di mana kita benar-benar harus meyakini bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Dan ada satu hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, yakni bahwa manusia itu dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal yang Allah berikan untuk manusia, maka menjadikannya mampu berpikir, sehingga mereka dapat membuat sesuatu yang sejatinya tidak dimilikinya. Anak-anak sekalian, di bagian ini kita akan mentadabburi perihal karunia akal yang Allah berikan. Kalau pada penjelasan sebelumnya, Pak Andri menyampaikan bahwa dengan akal yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikannya untuk kita dapat memikirkan sesuatu yang sesuatu itu bisa jadi tidak dimiliki oleh seorang manusia, tapi dengan akalnya ia bisa membuat sesuatu yang itu tidak dimilikinya. Misalkan, manusia bisa terbang tanpa harus mempunyai sayap seperti yang dimiliki seekor burung. Bagaimana caranya? Dengan akal yang Allah berikan. Manusia berpikir, kemudian ia dapat membuat pesawat sehingga dapat terbang seperti seekor burung. Lalu manusia bisa berjalan lebih cepat karena dengan pengetahuan yang dimilikinya dapat membuat motor, mobil, kereta, kapal, dan sejenisnya. Yang itu mengalahkan makhluk Allah yang lain yang memiliki kecepatan dibandingkan manusia. Seperti halnya harimau misalkan, macan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian manusia juga dapat masuk ke dalam lautan yang dalam tanpa harus memiliki insang seperti ikan. Dengan ilmu dan akal yang dimilikinya, manusia dapat membuat kapal selam sehingga dapat seperti ikan yang menyelam tanpa perlu
menggunakan insan. Sungguh luar biasa dan begitu sempurnanya manusia ketika diciptakan dengan karunia akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak semuanya, alhamdulillah kita akan masuk ke bagian ketiga yang menjadi bagian terakhir dari pembahasan isi kandungan surah At-Tin. Di ayat 5, ayat yang akan kita bahas kali ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Di dalam ayat ini Allah ingin menyampaikan bahwa Allah akan menghinakan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya apabila mereka atau manusia itu menggunakan setiap anggota tubuh yang Allah ciptakan untuk hal-hal yang bersifat buruk. Apalagi sesuatu yang menjadikan manusia menjadi makhluk yang sebaik-baiknya, yakni akal, kemudian digunakan oleh manusia untuk hal yang tidak bermanfaat sama sekali, maka di dalam ayat 5 ini Allah nyatakan akan menghinakan manusia yang tidak dapat memanfaatkan akal yang menjadi karunia Allah itu untuk sesuatu yang baik. Lebih-lebih jika akal itu malah digunakan sebaliknya untuk membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu anak-anak sekalian, pada ayat 6, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Di ayat ke-6 ini Allah menyatakan bila manusia menggunakan setiap anggota tubuh yang diciptakan Allah itu, menggunakan karunia Allah itu, baik ke anggota tubuh atau akal pikirannya, untuk amal soleh atau hal-hal kebaikan dan bermanfaat bagi dirinya maupun orang banyak, maka Allah falahum ajrun ghairu mamnun. Maka Allah akan memberikan pahala yang tidak pernah putus. Pahalanya akan terus mengalir hingga dia setelah meninggal sekali.